Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kita beribadah. Mari kesempatan yang indah ini kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu bersama-sama. Ada satu hal yang kita rindu, bahwa kita rindu memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu tujuan kita bersama. Yang setuju bisa lambaikan tangan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Hari ini aku mau menyembah Engkau ya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Terimalah setiap pujian kami bagi hari ini Tuhan. Hal yang rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pagi hari ini ada penyembahan bagi-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, kami mau berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu. Mari jemaat angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, lebih baik satu hari
Kami berkomitmen bagi Tuhan. Kami memberi yang terbaik dalam pujian kami. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami di hadapan Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan kami mengalami keberkatan. Di dalam rumah Tuhan kami mengalami pemulihan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Coba angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini lagu adalah lagu komitmen kita kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab disinilah kami menyembah Tuhan. Haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup. Kami menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, semua kemurahan. Saya percaya kita alami berkat Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, lebih baik, lebih baik satu hari di malam. Yes. Terima kasih Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Memujimu. Misalkan Pak Ibu Gembala untuk berdoa. Menyembah Kaulah yang hidup. Percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya hati Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kami berkata segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Puji Tuhan. Kita percaya
bahwa hidup kita diberkati, amin. Yang percaya lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa lihat senyumnya, tapi kan bisa lihat matanya kan, orang tersenyum kan pasti terlihat ya. Katakan begini, kamu diberkati, aku diberkati. Boleh tunjuk siapa saja, katakan kamu diberkati, aku diberkati. Terus kita bilang, kita semua diberkati. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kita diberkati. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, amin, haleluya, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya yang diberkati seperti saya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk lambaikan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, saya percaya kita diberkati pagi hari ini, penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya percaya Allah kita sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati semuanya, aku karena Allah sanggup, karena Allah sanggup. Mau lebih dahsyat lagi, sama-sama kedua tangan, sama-sama. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk.
Kita bangga kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Yang bangga dengan Tuhan kita bisa lambaikan tangan sekali Bapak Ibu. Ada satu lagu lama, lagu ini sangat memberkati saya secara pribadi bahkan dalam pertumbuhan iman. Ketika saya masih sekolah minggu lagu ini sudah dinyanyikan. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini. Bahwa kita bangga sebab kita punya Tuhan. Amin. Yang setuju untuk berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang itu. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Mari jemaat nyanyikan sama-sama dengan bangga di hadapan Tuhan. Katakan, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Sebab dialah Yesus, Dia luar biasa. Dan kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman di hadapan Tuhan pagi hari ini, dengan penuh iman penyataan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Katakan, Dialah Yesus, Raja damai. Ya Yesus yang mulia, yang maha mulia, Dia maha besar. Katakan, Dialah Yesus, Dialah Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Katakan dengan iman, kami bangga punya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Sungguh
Kita bahagia, kita menjadi milik Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia Tuhan. Kami menjadi milik-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Mari angkat tinggi-tinggi jemaat Tuhan, kedua tangan kita bangga kita punya Tuhan. Sekali lagi dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kebanggaan kami bukan pada harta yang kami miliki, bukan kepada kekayaan, bukan pada popularitas yang kami punya, bukan kepada nilai-nilai jasmani, tetapi karena kami milik Kristus. Itu kebanggaan kami. Kami kepunyaan Yesus. Dan Engkau menjanjikan kemuliaan kekal. Engkau menjanjikan sorga yang tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis, namun yang ada hanyalah sukacita besar dan sukacita yang kekal. Berfirman dalam ibadah raya 1 pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Siapkan hati yang terbaik untuk firman-Mu. Haleluya, diberkati, percaya, berkata bersama amin, amin. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan saya yang telah menyertai langkah-langkah saya tentunya bersama keluarga. Bahkan bersyukur, terima kasih karena Tuhan sudah tolong perjalanan kemarin, sehingga saya boleh tiba di kota Pare dengan segala selamat dan disambut baik oleh Bapak dan Ibu Gembala dan keluarga pastori. Sampai tadi malam saya diberikan kesempatan untuk pertama kali berdiri di tempat ini menyampaikan firman Allah dalam ibadah youth. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Robert dan seluruh keluarga pastori yang pada pagi hari ini kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, nama saya Pendeta Fenty Hardisayo dan saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Lydia Trivena Senduk. Anak kami ada 2, yang pertama Miracle David. Dia terlahir oleh karena keajaiban Tuhan. Yang sekarang dia kuliah di Nanjing, China. Sudah semester akhir, sedang mempersiapkan skripsi. Dan kalau Tuhan kehendaki di pertengahan tahun dia akan diwisuda. Anak kami yang kedua namanya Daniel Marcel Sayo. Dia sudah di Universitas Tarumanegara semester 2
dan dia mengambil fakultas hukum. Dan tempat pelayanan kami tepatnya di GPDI Eklesia, Tangerang, Banten. Saya rasa itu singkat perkenalan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada guru saya tentunya, Bapak Gembala di tempat ini. 27 tahun yang lalu saya ada di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, dan salah satu guru adalah Bapak Gembala yang masih tetap awet muda sampai sekarang. Puji Tuhan, walau tidak bersama-sama dengan kita. Oke, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu diberkati. Kita melihat satu ayat di dalam Alkitab, 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30, kita akan melihat ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Garis bawahi kalimat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita belajar melihat latar belakang dari ayat ini, kita akan menemukan di mana seorang Daud yang sedang dipersiapkan untuk dipromosikan dan diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Dia melewati satu pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang sukar, termasuk Raja Saul berusaha mengejar dan mau menangkap, bahkan mau membunuh Daud. Karena Daud dianggap sebagai satu saingan yang akan nanti menggantikan posisinya sebagai raja. Dan kisah yang lain kita temukan di dalam ayat ini, di mana seorang Daud bersama dengan kurang lebih ada 600 orang yang bersama-sama dengan dia tidak ada di kota di mana dia tinggal. Itulah kota Siklak, Alkitab katakan. Nah, sepulangnya Daud bersama dengan beberapa rekannya, banyak rekannya, ada kurang lebih 600 orang. Dan sesampai mereka di kota Siklak, mereka kaget setengah mati karena ada satu peristiwa yang besar sedang terjadi di kota Siklak pada saat itu. Di mana kenyataan yang dia lihat bahwa kota Siklak telah terbakar habis. Bukan hanya kota Siklak yang terbakar, persoalan yang lain adalah istri daripada seorang Daud, bahkan juga anak-anak perempuan, laki-laki yang ada di kota itu diboyong dan dibawa pergi oleh orang-orang Amalek yang adalah pemberontak. Ini satu kenyataan yang terjadi bagi seorang Daud. Dia menghadapi satu persoalan yang pelik, persoalan yang sukar, persoalan yang sulit. Mungkinkah kita pernah mengalami, bahkan mungkin sekarang ini, hari ini engkau sedang menghadapi saat-saat yang sulit, keadaan yang sukar yang sedang terjadi. Kita baru saja memperingati 1 tahun dari COVID-19. Dan tentunya dengan COVID ini bukan hanya memakan korban saja yang sangat banyak, akan tetapi COVID-19 menyerang berbagai segi kehidupan manusia. Perekonomian goncang, kesehatan sangat terganggu. Tetapi itulah keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang diberkati, waktu Daud melihat suatu keadaan yang seperti demikian, Alkitab mencatat Daud bersama dengan rakyatnya menangis dan terus menangis. Jelas Alkitab berkata sampai-sampai mereka enggak kuat lagi untuk menangis karena keadaan yang terjadi saat itu.
Pernahkah engkau mengalami satu keadaan yang sulit, masalah yang sukar, sehingga engkau menangis dan akhirnya engkau sudah enggak kuat lagi untuk menangis karena masalah itu? Itu sedang terjadi bagi seorang yang namanya Daud. Bapak Ibu yang diberkati, persoalan tidak sampai di situ. Seluruh rakyat mulai berbicara dan berkata, ini karena Daud. Ini karena Daud. Mendingan kita lempar dia dengan batu. Kepedihan yang sedang terjadi bagi rakyat saat itu, sehingga pada akhirnya mereka ambil keputusan mau melempar Daud dengan batu, karena kota di mana mereka tinggal telah terbakar habis. Istri, anak-anak, keluarga mereka telah dibawa oleh pemberontak Amalek untuk pergi bersama dengan mereka. Tetapi yang penting, satu keputusan dan respon daripada seorang Daud dalam setiap kesukaran yang dia hadapi, itu ada di ayat 6. Ini respon Daud terhadap kesukaran. Respon atau tanggapan Daud pada setiap pergumulan hidup. Dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Sebetulnya ini menjadi teladan bagi gereja Tuhan akhir zaman. Bagi saya dan saudara, pada waktu kita menghadapi keadaan yang sulit, situasi yang pelik, yang sukar, kita harus mengambil keputusan yang alkitabiah. Itulah menguatkan kepercayaan kita, menguatkan keyakinan kita, iman kita. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia Tuhan yang berkuasa atas setiap persoalan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya seorang Daud menguatkan kepercayaannya. Dia berlutut meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dia lakukan di tengah kesukaran itu. Dan Alkitab berkata bahwa akhirnya Tuhan menyetujui dia untuk mengejar pemberontak-pemberontak itu. Dan singkat cerita, kita dapatkan di dalam ayat-ayat ini bahwa pada akhirnya Daud mengejar dan Daud membunuh para pemberontak-pemberontak bersama dengan sahabat dan teman-temannya, ada 600 orang. Namun pada waktu perjalanan mereka sampai di satu sungai, tiba-tiba ada 200 orang yang capek, yang lelah, akhirnya tidak turut serta di dalam perjuangan dari seorang Daud. Yang hanya ikut serta ada 400 orang. Ada 401 bersama dengan Daud untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. Sehingga istri, anak-anak yang sudah ditawan oleh pemberontak orang Amalek itu akhirnya dibawa pulang, dan juga seluruh harta, seluruh kekayaan yang sudah diambil di Siklak dibawa kembali ke kota di mana mereka ada. Ini luar biasa pembelaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata gini, tindakan dan langkah kita di dalam setiap situasi yang sukar hari-hari ini, kita harus mengambil langkah untuk menguatkan kepercayaan kita. Katakan dengan saya, menguatkan kepercayaan kita. Bisa lebih keras, 2, 3, menguatkan. Ada satu kisah dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Coba kita lihat satu ayat. Ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat 40.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ini tanggapan dari seorang pribadi yang nama Yesus terhadap seorang Marta yang kurang percaya. Kita ingat persis dalam kisah ini, Yohanes 11. Di Betania, satu perkampungan yang namanya Betania, tinggallah keluarga yang terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga ini punya persoalan. Keluarga ini punya masalah. Dan masalah mereka jelas karena tulang punggung keluarga, saudara mereka Lazarus sakit. Namun waktu Lazarus sakit, keputusan yang diambil oleh Marta dan Maria, mereka nggak cari orang pintar, mereka tidak cari paranormal, mereka nggak cari dukun untuk mencari solusi dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Ini juga pembelajaran bagi kita. Sebagai anak Tuhan, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Katakan amin. Nah, hanya saja waktu Yesus dengar kabar tentang kesukaran dan kesulitan yang sedang terjadi bagi keluarga di Betania, Yesus nggak bersegera datang menjumpai Lazarus, menggoyang-goyangkan tangan di atas kepala daripada Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi yang Yesus lakukan, Alkitab berkata, dia sengaja menunda beberapa hari. Pernahkah engkau mengalami pengalaman penundaan? Engkau berdoa tetapi seperti doamu cuma sampai di loteng. Engkau belum melihat bagaimana jawaban Tuhan yang pasti dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami penundaan Tuhan. Penundaan Tuhan bukan berarti ketidakpedulian Tuhan dalam hidupmu. Tapi penundaan Tuhan adalah proses untuk melatih iman kita, agar supaya kita belajar percaya bahwa Yesus adalah satu-satu Tuhan yang berkuasa. Apa yang terjadi? Waktu Yesus tiba, berbeda kenyataan yang terjadi. Lazarus sudah 4 hari meninggal. Dia dijumpai oleh seorang Marta. Marta berkata gini, Guru, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu ungkapan doa yang disampaikan oleh seorang Marta. Yesus berkata kepada Marta, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mau beritahu kepada Marta bahwa aku berkuasa untuk bisa membangkitkan Lazarus sekalipun Lazarus sudah mati 4 hari. Namun Marta berkata, Guru, saya sih percaya, saya sih yakin bahwa dia akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan orang-orang percaya yang lainnya. Itulah kebangkitan pertama pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Dengan kata lain, Marta nggak yakin kalau Yesus bisa bangkitkan saat itu juga. Akhirnya singkat cerita, Marta beritahukan kepada Maria, Maria, Guru datang. Waktu Maria mendengar kabar tentang kehadiran Yesus, dia berdiri dan dia berlari menjumpai Yesus. Dan dia berkata dengan doa yang sama seperti yang didoakan oleh Marta. Guru, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maka masgulah hati Yesus. Yesus terharu. Salah satu, makanya di dalam ayat 35 menangislah Yesus. Pertama, Yesus menangis terhadap akibat dosa yang membawa kepada kematian. Namun di sisi yang lain, Yesus terharu dan menangis. Keyakinan saya melihat iman seorang Maria yang begitu luar biasa. Akhirnya Yesus berkata, di mana Lazarus kamu baringkan?
Yesus sedang bergerak untuk melakukan perkara yang besar. Itulah membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan. Tetapi muncul lagi seorang Marta. Dan Marta berkata gini kepada Yesus, "Guru, dia sudah berbau." Artinya apa? Enggak mungkin lagi akan ada kebangkitan. Enggak mungkin lagi akan ada kebangkitan. Makanya muncul ayat yang ke-40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yesus kembali mengangkat tentang apa yang Yesus sudah beritahukan kepada seorang Marta. Belajar percaya, sekalipun engkau ada dalam kesukaran, sekalipun engkau ada dalam kesulitan, karena Yesus yang kita imani tidak pernah berubah dan kuasanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Katakan amin. Itulah Yesus yang kita percaya. Dia juga ada di tempat ini. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ dia ada. Dan kalau Yesus ada di tempat ini, percaya ke Anda bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu? Amin. Yes. Akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus. Yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Yesus. For with God nothing shall be impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan hidup yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, yang saya mau katakan, poin penting, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan saja. Bapak Ibu diberkati. Bulan Oktober saya ada tugas pelayanan di Kota Banyuwangi. Hari Sabtu, hari Minggu pagi, dan juga hari Minggu sore di Kota Jember. Waktu itu lagi heboh-hebohnya corona. Lagi tinggi-tingginya angka orang yang kena virus. Saya ambil keputusan untuk saya bawa mobil sendiri bersama dengan istri, anak-anak. Kami berempat berangkat. Kami lakukan perjalanan transit Surabaya, nginap Surabaya. Kami berangkat lagi besoknya menuju ke Banyuwangi. Setelah pelayanan beberapa hari di sana, kami pulang. Hari Senin sudah cabut pulang, mampir Solo, transit, nginap lagi di Solo sama keluarga, dan akhirnya kami pulang ke Tangerang. Sesampai di Tangerang, kondisi saya menurun, panas tinggi, dan panasnya nggak turun-turun. Saya sudah berdoa tentunya kepada Tuhan. Saya sudah pergi ke dokter untuk periksakan, tetapi minum obat tidak turun-turun panasnya, tetap tinggi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Masuk ke 8 hari, hari yang ke-8, bukan hanya panas yang gak turun. Akhirnya saya mulai batuk. Itu bulan Oktober, sekitar 6-7 bulan yang lalu. Saya mulai batuk dan sesak napas. Waktu itu orang gak berani pergi ke dokter. Saya termasuk juga orang yang akhirnya saya katakan sama istri gak usah ke dokter. Tetapi keadaan yang terjadi saat itu pada akhirnya memaksa saya untuk periksakan ke dokter. Setelah hasil pemeriksaan, hasil terok ronsen akhirnya melihat seluruh kondisi paru-paru saya telah kena virus dan sudah putih semua. Walaupun belum di antigen dan belum di PCR, tetapi dokter meyakinkan kepada keluarga, kepada istri bahwa sopasti ini COVID. Ini sopasti COVID. Saat itu saya diminta dirawat, diisolasi, tetapi akhirnya saya putuskan enggak. Saya pulang ke rumah. Balik ke rumah malam harinya semakin parah. Saya sudah sulit sekali bernapas. Batuk keras, sulit bernapas, enggak bisa tidur. Akhirnya istri saya akalin, naikin saya ke mobil karena tinggal sudah parah sekali keadaan itu. Anak-anak naik ke mobil, dibawa baju-baju saya,
langsung bawa ke rumah sakit, satu rumah sakit yang elit di Kota Tangerang. Dirawat di sana sampai jam 2 pagi. Saya harus mengambil keputusan untuk diisolasi. Dan ternyata saya terpapar COVID-19. Dirawat di satu rumah sakit di Kota Tangerang selama 3 hari. Tetapi pada akhirnya dokter katakan saya gagal napas. Kecil sekali kemungkinan untuk saya diselamatkan. Kecil sekali. Menurut medis, menurut dokter. Akhirnya saya dirujuk ke satu rumah sakit yang lebih canggih lagi, yang dapat menangani persoalan dan masalah yang sedang terjadi dalam saya. Mencari rumah sakit, sudah nggak bisa memilih rumah sakit. Mencari dari pagi, siang, sampai pada akhirnya sore hari. Ada yang keluar dan saya bisa masuk ke satu rumah sakit di Kota Tangerang. Dirawat di sana. Saudara, singkat cerita saya mau katakan bahwa keadaan yang terjadi bagi saya, mereka sudah pasang ventilator, mereka pasang kateter karena keadaan saya sudah semakin buruk. Sudah nggak ada harapan, sudah kecil menurut manusia. Akhirnya dokter kaget setengah mati. Sudah dibius, sudah dipasang kateter, sudah dipasang ventilator untuk bantu alat pernapasan. Akhirnya dokter katakan saya baru 15 menit saya sudah sadar katanya. Karena saya nggak sadar juga. Saya cabut ventilatornya. Saya cabut. Mau pasangkan itu alon-alon, perlahan-lahan, hati-hati. Karena selang besar harus masuk ke dalam paru-paru. Tetapi justru saya cabut katanya ventilator itu. Sehingga dokter katakan kami putuskan tidak akan dibius dan tidak akan dipasang ventilator. Masuk ke ruang ICU. Di situ tidak berdaya lagi. Singkat cerita, apa yang terjadi dengan saya? Dokter katakan hanya 20% kesempatan hidup, 80% pasti lewat. Karena saturasi oksigen dalam darah sudah turun jauh. Dan menurut dokter, orang kalau oksigen sudah turun seperti saya sampai 50, so pasti lewat. Tetapi berbeda dengan cara Tuhan. Yang saya lakukan di rumah sakit di ICU, saya hanya katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan saya. Kuatkan kepercayaan saya. Sebab iman saya tak mungkin bagi saya, namun mungkin bagi Yesus. Mustahil bagi saya, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Haleluya. Dan saya bisa berdiri sampai pada pagi hari ini bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi karena peran Tuhan di dalamnya. Dan saya mau katakan, mujizat itu masih ada di tengah kesukaran, di tengah kesulitan kehidupan yang kau sedang hadapi. Kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan sampai pada akhirnya Dia menyatakan kuasa, mujizat bekerja dalam pribadimu, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Sebab Dia Tuhan yang hebat. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan. Tundukkan kepala kita sebentar. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Thank you Lord. Thank you Lord. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Jemaat Tuhan saja. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan, kesukaran, kesulitan kehidupan yang kau hadapi, Yesus lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari persoalan yang kau sedang hadapi. Dan dengar baik, Dia begitu mengasihi engkau. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Percaya.
Lord, lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang membutuhkan Tuhan, tangan-tangan yang memerlukan Tuhan, tangan-tangan yang butuh belas kasihan-Mu. Yes Lord, haleluya. Aku percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau turun tangan, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruh firman-Mu di hati kami yang dalam. Engkau tahu kesukaran, kesulitan apa yang kami hadapi hari-hari ini. Adakah mungkin yang sedang datang dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, ditinggalkan, dikecewakan, disakiti, dan keadaan itu membuat mereka susah. Tapi pagi hari ini Engkau lihat umat-Mu, jemaat dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, yang sedang tertutup jalan. Mujizat, mujizat terjadi bagi setiap kami yang ada pagi hari ini. Makasih buat lawatan dan jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, diberkati, percaya, berkata bersama amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian mengatakan karena salib-Mu. Haleluya. 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 Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sudah diberkati oleh berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan,
Kami percaya melalui firman-Mu juga perjamuan kudus ini, kami semakin dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin mengingat betapa baiknya kebaikan-Mu, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di atas kayu salib tubuh itu tercabik-cabik bilur-bilur Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam bilur Yesus untuk memulihkan, menyembuhkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati tubuh-Mu Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tubuh kami menjadi satu dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ekspresikan rasa terima kasih-Mu, rasa syukur-Mu atas karya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Mengampuni hidup kami, memulihkan kehidupan kami, mengangkat hidup kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Engkau. Kami dikuduskan ya Tuhan, kami disucikan ya Tuhan. Haleluya. Kami mendapatkan hidup yang baru ya Tuhan. Yang lama sudah berlalu ya Tuhan, tapi yang baru Kau kenakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Karena salib-Mu
Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami kembali dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami akan memberikan dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Karena kami tahu segala berkat yang melimpah dalam hidup kami, bahkan hidup kami sendiri adalah hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian mengatakan besar anugerah-Mu. Dan sekali lagi nanti Bapak Pendeta Fenty Hardi Sajo untuk maju ke depan untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat. Ibadah raya kami yang pertama, diberkati semua yang sudah ambil bagian pelayanan, diberkati seluruh jemaat yang hadir dalam kesempatan ini dalam nama Yesus Kristus. Berkat jasmani, berkat rohani melimpah bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta, berkati pemerintah kami, berkati GPDI Tiberias Pare, gembala sekeluarga, seluruh jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Tuntun hantar kami tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Dan sepanjang minggu dalam segala tugas aktivitas kami, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan semuanya. Kami akan akhiri ibadah raya pertama pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang kekasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus menjadi nyata hari ini, besok sampai Tuhan datang kali yang kedua. Pulang dan terima berkat yang limpah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.